Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang komunikasi dalam pelayanan prima. Saya dari kelompok Badil yang beranggotakan Muhammad bin Zatrayang, Abdul Malik, dan Rahmatullah. Komunikasi dalam pelayanan prima itu kunci menciptakan kepuasan pelanggan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pelayanan prima bukan lagi sekedar keunggulan, melainkan suatu keharusan. Intinya dari pelayanan prima adalah kemampuan untuk tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui ekspektasi pelanggan. Dan di pusat semua itu terhampar satu elemen krusial, komunikasi yang efektif. Peran krusial komunikasi dalam pelayanan prima. Komunikasi bukan sekedar alat, melainkan fondasi utama dalam pelayanan prima. Interaksi yang efektif antara penyedia layanan dan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Ketika komunikasi dilakukan dengan baik, hal itu menciptakan jembatan kepercayaan yang memungkinkan pelanggan merasa dipahami dan dihargai. Yang memiliki 4 indikator, yaitu pertama adalah membangun hubungan positif. Komunikasi yang transparan, jujur, dan empatik menjadi dasar bagi hubungan yang sehat antara bisnis dan pelanggannya. Ini bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang mendengarkan respon dengan penuh perhatian. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Pelanggan cenderung lebih percaya dan loyal kepada penyedia yang mampu berkomunikasi secara efektif. Mereka merasa aman bahwa kebutuhan mereka akan dipenuhi dan masalah mereka akan ditangani dengan baik. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang buruk seringkali menjadi akar masalah dalam pelayanan. Kesalahpahaman, informasi yang tidak jelas, atau respon yang lambat dapat menyebabkan keluhan dan bahkan kehilangan pelanggan. Sebaliknya, komunikasi yang proaktif dan solutif dapat mengubah keluhan menjadi peluang untuk membangun hubungan yang erat. Yang keempat adalah menciptakan pengalaman berkesan. Pelayanan prima adalah tentang pengalaman komunikasi yang dilakukan dengan cara rahmat dan kesetiaan untuk menciptakan pengalaman yang berkesan, membedakan bisnis Anda dan kompetitor yang lain. Unsur-unsur penting dalam komunikasi bisnis yaitu ada 5. Yang pertama, komunikator mengirim pesan. Dalam konteks pelayanan prima, komunikator adalah pelayanan seperti staff dan agen layanan pelanggan atau manajer. Yang kedua adalah komunikan, menerima pesan. Komunikan adalah pelanggan atau klien memahami latar belakang, kebutuhan, dan preferensi. Komunikan sangat vital agar pelayanan dapat diterima dengan baik. Ketiga adalah pesan yang jelas, tepat sasaran. Pesan adalah informasi atau maksud yang ingin disampaikan. Pesan harus mudah dipahami, tidak ambigu, dan relevan dengan kebutuhan. Yang keempat adalah media komunikasi yang sesuai. Media adalah saluran di mana pesan disampaikan. Pemilihan media yang tepat, tatap muka atau email, chat, dan media sosial tergantung pada situasi atau urgensi dan preferensi pelanggan. Yang kelima adalah komunikasi dan respon. Dalam pelayanan prima diharapkan adalah maksimalkan kepuasan pelanggan dan tindakan, misalnya dalam pembelian ulasan dan rekomendasi. Hambatan komunikasi dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah hambatan bahasa. Ini terjadi antara penutur bahasa yang berbeda antara generasi yang menggunakan istilah berbeda. Solusi: gunakan bahasa yang sederhana dan universal. Tawarkan opsi penerjemah jika memungkinkan. Yang kedua adalah hambatan budaya. Perbedaan norma nilai kebiasaan antar budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan interpretasi pesan yang verbal maupun non-verbal. Solusi adalah edukasi lintas budaya untuk staf atau ajarkan sensitivitas budaya, pentingnya hormati perbedaan. Yang ketiga adalah hambatan emosional. Emosi seperti kemarahan, frustasi, dan kenyamanan yang dirasakan pelanggan maupun staf ini menjadi solusinya adalah latih staf untuk dengan menggunakan DX sekali.
aktif, dan validasi perasaan. Yang keempat adalah hambatan fisik dan teknis. Lingkungan phishing terhadap teknis buat phishing, masalah teknis pada saluran komunikasi, seperti telepon terputus, internet lambat, atau keterbatasan fisik pelanggan, misalnya gangguan pendengaran. Solusinya adalah sediakan lingkungan yang kondusif, pastikan untuk infrastruktur komunikasi berfungsi optimal, terapkan berbagai saluran komunikasi, menyediakan fasilitas pendukung untuk disabilitas. Kesimpulannya yaitu mari kita bersama-sama tingkatkan kemampuan komunikasi kita dengan fokus yang lebih besar pada kejelasan, empati, dan responsivitas. Kita dapat menciptakan standar pelayanan yang tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui harapan, menghasilkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang terbatas. Komunikasi adalah kunci untuk mengungkap potensi penuh dari pelayanan prima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.